Kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Sebuah riak kecil di ruang digital kini menjelma menjadi gelombang protes hukum yang diduga bergulung dari berbagai daerah. Yusuf Kala, sosok yang selama ini puluhan tahun dikenal publik sebagai negosiator ulung dan juru damai dalam berbagai konflik horizontal nasional, kini diduga harus berhadapan dengan badai hukum yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Pangkal persoalannya bermulai dari sebuah potongan video yang memuat pernyataan sang mantan wakil presiden. Diksi yang diduga beliau gunakan ditafsirkan oleh sebagian kalangan sebagai dugaan bentuk pembenaran terhadap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Reaksi publik tidak sekedar berhenti pada kolom komentar media sosial. Kemarahan ini termanifestasi menjadi langkah hukum konkret. Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia mengungkap fakta mengejutkan bahwa ketersinggungan ini bergerak masif dan terstruktur di akar rumput. Eskalasi bergulir cepat dibuktikan dengan belasan laporan yang secara sporadis mulai didaftarkan di berbagai markas kepolisian daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari persemalam tentunya kami menerima WA, WhatsApp ya dari grup kami. Itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini, sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya ya, kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum. Aliansi Advokat Lintas Agama di Indonesia atau AALAI mengucapkan atau memberitahukan somasi terbuka. Saya akan bacakan isi dari somasi terbuka tersebut. Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H.C. HM Yusuf Kala di tempat. Yang hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kala atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Diduga telah membuat perasaan umat Kristiani terluka, Zefrin Boykanu dalam konferensi persnya menegaskan, ajaran mereka secara mutlak melarang segala bentuk tindak yang menghilangkan nyawa manusia. Jadi, ketika ada dugaan narasi publik yang seolah menafsirkan ajaran tersebut dengan cara yang keliru, ia pun menduga hal itu juga berpotensi menciptakan stigma buruk di tengah masyarakat majemuk, di mana ada ketakutan mendalam bahwa narasi semacam ini diduga dapat disalahgunakan sebagai justifikasi bagi kelompok radikal, hingga hal itu menjadi poin untuk menyampaikan somasi terbuka pada pihak JK dan meminta klarifikasi resmi JK di ruang publik dan juga mencabut dugaan pernyataannya yang kini ramai beredar. Gak cuma itu aja, ia pun meminta adanya permohonan maaf dalam 2x24 jam sejak somasi disampaikan. Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah 1. menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat, khususnya umat Kristen Indonesia. Yang kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antar umat beragama. Yang ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial. Dan yang keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional
yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meneruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2x24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ya, gegernya dugaan pernyataan JK yang ramai dalam video yang beredar sebelumnya juga menuai reaksi keras, di mana gabungan dari berbagai lembaga Kristen yang terdiri dari DPP GAMKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, Asosiasi Pendeta Indonesia, hingga Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia menggelar konferensi pers untuk menyatakan sikap. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan 3 poin utama, yaitu agama Kristen tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membunuh orang Islam demi mencapai surga, melainkan mengajarkan cinta kasih kepada sesama, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Mereka mengecam keras pernyataan Yusuf Kalla yang dinilai telah menyakiti hati umat Kristen dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dan sebagai tindak lanjut, gabungan organisasi dan lembaga Kristen tersebut resmi melaporkan Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses secara hukum. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. 2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sementara itu, melalui media berita yang beredar, JK yang diduga melalui jubirnya telah angkat bicara terkait laporan dugaan penistaan agama yang mengarah kepadanya. Di mana disebut dalam media berita yang beredar, Hussein mengimbau agar mengkaji dulu sebelum membuat laporan. Terlebih menurutnya, video yang viral tersebut terpotong hingga narasinya melenceng dari substansi. Dan diduga JK menyampaikan pendapat mengenai orang-orang yang bertikai dalam kerusuhan di Poso dan Ambon atau realitas sosiologis yang terjadi saat konflik.
Indonesia menjunjung kerukunan antar umat beragama sebagai negara yang berbina tunggal ika. Semoga kegaduhan ini tidak memprovokasi kita semua dan tentunya semoga adanya pernyataan resmi agar bisa membuat semua yang diduga terluka perasaannya menjadi damai kembali. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share untuk dapatkan video berita update terkini lainnya cuma di Ray Ban Entertainment.